Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba. Segala puji syukur kita ya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat waktu dan nikmat kesehatan untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan kita mengharapkan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah kelas 10. Mana yang lain? Ini masih 10 orang. Anggi Sofia. Buka videonya semua ya. Ya, anak ustazah. Ustazah berharap yang lain segera bergabung ya. Tadi bahasa Indonesia banyak itu yang ngikutin, 39. Ya, ini masih 12. Mana yang lain? Segera ya. Ya, minggu lalu kita sudah masuk materi renang ya anak ustazah. Jadi minggu lalu ustazah ada ngasih sedikit tugas tuh anak ustazah cari definisi tentang berbagai macam tentang renang. 4 renang minggu lalu yang kita 4 gaya renang ya. Ini ya. 4 gaya renang yang minggu lalu kita bahas. Ada yang sudah mengerjakannya? Mana suaranya? Alia Kurota? Ya, kakak udah cari ini pengertian renang gaya bebas, kemudian tekniknya. Ada? Udah. Empat-empatnya? Empat-empatnya? Siapa lagi? Anissa Nurul? Udah. Raisa? Nggak nampak wajahnya. Konita udah? Konita udah ngerjain? Mic-nya rusak. Mic-nya rusak. Nggak bisa dihidupkan. Nggak tahu nih. Amira udah kak? Ya udah ya. Berarti 4-4-nya ini udah siap. Siapa yang belum? Siapa yang belum selesai? Ini cuma 17 ya. Yang lain kemana nih? Bahasa Indonesia sampai 39. Gila sampai doa kamu 17. 10. Mana yang lain ini? Ustazah tanda ya siapa yang sering gak ikut Zoom ya. Itu ada penilaiannya juga itu. Ya, kehadiran. Di pelajaran ini dia rajin, di pelajaran ini dia nggak rajin. Ya, anak ustazah. Baik, kita lanjut. Jadi memang ustazah minta anak-anak ustazah mencari ya
tentang pengertian renang gaya bebas, renang gaya punggung, renang gaya kupu-kupu, renang gaya dada, pengertiannya. Ada yang sama enggak caranya? Saja mau tanya, dari yang sudah anak-anak ustazah cari, ada enggak yang beberapa gaya ya antara renang satu dengan yang lain itu sama tidak? Siapa yang bisa jawab? Ada Zah. Ya, Fatimah. Renang gaya apa? Yang hampir Gaya bebas, gaya kupu-kupu sama ya, gaya dada itu sama-sama menghadap ke permukaan air dadanya. Zah. ya, Telungkup gitu. ya, telungkup menghadap ke air lah ya. Gaya bebas, gaya kupu-kupu sama menghadap. Cara pengambilan nafasnya gimana? Di atas permukaan air. Iya kan? Ya apa ya? Fatimah? Putus-putus Zah. Putus-putus apanya nih? Suaranya nggak dengar? Suara. Iya tadi putus-putus suara Zah. Ya, dari segi ininya dulu, dari segi sikap lengannya. Antara gaya bebas dengan gaya apa tadi? Gaya kupu-kupu atau gaya dada? Gaya bebas, gaya kupu-kupu sama gaya dada. Sikap lengannya bagaimana? Kurang tahu sih. Loh, Kurang lengkap kemarin catatannya. iya, kemarin kan Ustazah suruh cari dari media lain boleh. Kalau di buku kita kan memang enggak begitu lengkap ya. Anak Ustazah bisa cari di media lain. Jadi nampak di situ. Seperti Ustazah bilang, mulai dari pengertian, kemudian sikap lengannya, kemudian sikap dadanya, kemudian cara pengambilan nafas dari 4 renang ini bagaimana. Nah, itu kan Ustazah minta anak Ustazah buat dalam bentuk kolom. Jadi anak Ustazah bisa nampak perbedaannya di situ, ya. Teorinya itulah dulu yang harus kita lakukan. Jadi kita tahu teorinya bagaimana, ya. Minimal teorinya kita tahu ya anak Ustazah. Nah, kalau kita lihat gaya bebas itu lengannya bagaimana? Ya. Jadi ada gerakan menarik, mendorong, ya. Gaya bebas. Nariknya kalau gaya bebas gimana lengannya? Gerakan menarik itu tangannya dimasukkan ke dalam air. Kemudian menarik dilakukan setelah dari siku masuk di dalam air sampai tangan mencapai bidang vertikal. Jadi dari dalam air ke atas, ya, bisa membayangkannya? Ya, dari dalam air kan, tangan kita kan di dalam air. Kemudian kita mencapai ke atas ya. Dari vertikal berarti apa? Tegak lurus ke atas, dari bawah ke atas tangannya. Ya, bisa dibayangin? Ya, kayak mencapai sesuatu ya, menarik ya. Tahu kan cara menarik kan? Nah, itu gaya bebas. Nah, kalau gaya dada gimana? Kalau gaya dada sikap lengannya bagaimana? Sikap lengan gaya dada, siapa yang pandai berenang gaya dada? Tentunya dia bisa menjabarkan ini teorinya. Kalau gaya dada bagaimana? Kedua lengan kita bagaimana? Dari bawah air ke depan. Lurus ke depan, iya kan? Kemudian bagaimana? Kemudian merentang ke kanan kiri. Begitu kan gaya dada? Sikap lengannya bisa dibayangkan? Dari dalam air, kemudian lurus ke depan, kemudian merentang ke kanan kiri. Iya kan? Itu sikap gaya dada itu ya, sikap lengan pada gaya dada. Ya, anu saja ya, insya Allah mungkin minggu depan kita nanti Ustazah coba tampilkan ya, mungkin biar nampak jelas sedikit ya perbedaan-perbedaan yang ada pada renang ini. Jadi kalau kita tampilkan videonya memang harus pilih-pilih ya Ustazah. Sementara Ustazah belum dapat video pembelajaran renang ini yang bagaimana, yang mungkin dari segi pakaian ya, yang sopan lah, minimal
pakai lengan panjang, ya, celana panjang, ya, seperti itu. Harus pilih-pilih, karena untuk memilih-milih juga kan bakalan lihat videonya yang lain ya kan. Nah, jadi makanya Ustazah bilang ke anak-anak Ustazah, ya tugas anak Ustazah di rumah coba carikan. Yang belum mengerjakan, ya coba dikerjakan, ya. Karena nanti suatu saat Ustazah akan minta anak Ustazah fotokan. Itu sebagai bentuk tugas. Ya, untuk renang. Ya, jadi coba cari mulai dari definisi, kemudian sikap lengan, sikap dada, sikap kaki, dan cara pengambilan nafas. Berarti ada 5 ya. Ada 5. Bisa dalam bentuk kolom dibuat. Jadi nampak perbedaannya. Ya, ada yang mau ditanya? Apa aja tadi poin-poin 5 itu sih? Mulai dari pengertian gaya bebas itu apa, gaya punggung itu apa, gaya renang, gaya kupu-kupu itu apa, gaya dada itu apa, pengertian. Kemudian sikap lengannya, sikap lengan atau tangan, ya karena kan berbeda ya anak Ustazah, pasti ada perbedaannya sedikit, walaupun mungkin ada juga persamaannya, tapi dengan membuat cara seperti itu anak Ustazah tahu perbedaannya di mana. Dan jadi tahu bagaimana sikap-sikapnya, mulai dari apa, sikap lengan, kemudian sikap dadanya, apakah telungkup, menghadap air, ada yang telentang, ya kan. Kalau dia gaya punggung kan telentang kan, membelakangi air kan, mengapung, ya kan, itu kan gaya punggung kan. Nah kan itu kan nampak perbedaannya. Jadi sikap badannya, sikap lengan, sikap badan, kemudian yang keempat apa tadi, sikap kaki, yang kelima cara mengambil napas. Ya, cara pengambilan napas ketika menyelam itu kan di atas permukaan air kah semuanya? Nah, bagaimana sikapnya itu? Sikap cara pengambilan nafas ketika berenang. Nah, itu ada 5 poin anak Ustazah. Ya, itu tugas ya. Tugas. Jadi Ustazah berharap semua mengerjakannya. Jadi anak Ustazah, itu tugas nanti kapan ya? Minggu depan. Waktunya minggu depan lah. Kemudian sekarang Ustazah mau ngasih apa nih ya, soal ya. Yang lalu Ustazah apa, minta catatannya ini soal latihan di Zoom. Jadi yang nggak ngikutin Zoom mereka mungkin nggak akan tahu soalnya, kecuali kalian yang ngasih tahu ya kan. Oh, Ana nggak ikutin Zoom nih, mintalah soalnya kan gitu kan. Kalau dia nggak ngikutin Zoom, paling tidak dia ngikutin YouTube-nya kan. Tapi kalau dia ngikutin YouTube, tentunya pada ngirim catatan kemarin semuanya. Ini masih banyak yang belum ngirim tugas pertama. Ya, ini Ustazah kasih tugas di Zoom. Ya. Jadi kalau dia ngikutin Zoom, insya Allah dia tahu. Ya, atau YouTube. Dan buktinya dia mengirimkan catatan. Ya, tapi kalau dia ngikutin pelajaran tapi dia nggak kirim catatan, ya itu sanksi Ustazah. Memang nggak belajar berarti. Kan gitu kan, nggak belajar, nggak ikut Zoom, kemudian nggak ikut YouTube, karena makin hari Ustazah tengok ya ini semangatnya menurun ya anak Ustazah. Walaupun ini PJOK dan daring, anak Ustazah berharap anak Ustazah tetap mengikuti ya, karena itu ada penilaiannya ya. Nanti mata pelajaran lain semua bagus, giliran PJOK rendah. Nah itulah yang membuat jadi nggak enak kan, nilai-nilai yang lain dipandang kan seperti itu. Jadi berharap anak Ustazah semuanya semangat, ikutin aja ya. Insya Allah lah, kita berdoa semoga ini cepat berlalu, semoga ajaran baru nanti kita bisa tatap muka, jadi kita bisa praktek bersama ya. Jadi yang ngirim tugas nggak ngirim tugas jadi tepat ketahuan kan gitu. Ini harus menunggu jadinya ya kan, karena kita daring. Jadi Ustazah harus menunggu karena ini daring, tugas-tugasnya ditunggu dulu. Jadi kalau dia memang betul ngikutin pelajaran, dia pasti kirim tugasnya. Ya, ada yang udah 10 hari baru ngirim ya kan, nggak tahu lah apa karena memang males ya. Tapi kalau dia rajin, ya seminggu itu udah lama kali ya untuk pengiriman. Kemarin udah 2 minggu ya, Ustazah minta 2 minggu udah berlalu itu. Ya, jadi anak Ustazah coba ambil bukunya. Ustazah mau kasih latihan ya. Ya, untuk renang mungkin Ustazah agak lama di sini ya, karena materi kita nggak banyak di semester 2. Nanti kalau kita terlalu cepat maju, nah materinya cepat habis
Nah, kegiatan kita paling tinggal ngulang-ngulang kan gitu kan. Jadi ini materinya di semester 2 ini tidak banyak. Jadi Ustazah di sekarang ini ya, kegiatan kita adalah Ustazah mau kasih soal. Jadi Ustazah catat soalnya, Ustazah dikte. Soalnya nggak banyak-banyak. Mungkin 4 atau 5 ya, kita lihat. Baik, udah siap? Siap? Siap Nazwa Zalila? Nggak ada suaranya nih. Dah. Ya. Jadi tugas ini nanti Ustazah ambil sebagai nilai harian. Ya, ambil sebagai nilai ujian harian. Jadi yang nggak ngerjakan nggak ada nilainya. Siap-siaplah remedial semester kalau anak Ustazah ya nggak rajin, siap-siap remedial. Ya, siap-siap ditagih. Kalau nggak dikirim-kirim, nah sampai ke kepala sekolah nanti kan gitu kan, kayak yang lalu-lalu. Maksud saja berharap makanya semester 2 ini semuanya rajin ya, harus ada perubahan, nggak boleh menurun semangatnya ya, walaupun PJOK ini kita daring. Ya, nomor satu ya, ini Ustazah ambil dari pelajaran kita yang lalu ya anak Ustazah. Pada minggu lalu anak Ustazah sudah melihat video pembelajaran tentang senam lantai ya. Jadi tugasnya yang nomor 1 jelaskan definisi tentang senam lantai, handstand. Udah? Nggak ada suaranya nih. Udah, Za. Handstand. Jelaskan definisi tentang senam lantai, handstand, sikap handstand ya. Dan caranya. Udah? Cara atau teknik ya anak Ustazah. Ya, cara melakukannya. Yang kedua, ini afwan ya, enggak kedua, masih lanjut ya. Tadi sikap handstand, koma ya. Sikap meroda, koma ya. Sikap meroda dan sikap lilin. Anak Ustazah boleh menggunakan media lain ya. Jadi Ustazah nggak patok di buku. Kalau di buku mungkin yang tidak lengkap ya, boleh media lain ya anak Ustazah. Udah, tadi handstand, kemudian gerakan meroda dan sikap lilin beserta tekniknya ya. Nah, itu soal nomor 1. Nomor 2 udah? Kalau belum, bilang belum ya. Udah? Oke, nomor 2. Ada 6 macam ya senam artistik. Jelaskan. Ada 6 macam ya, ada 6 macam senam artistik menurut Dr. Agus Mahendra. Jelaskan. Senam artistik menurut Dr. Agus Mahendra. Jelaskan ya. Udah? Udah apa belum? Dah. Nomor 3. Uraikan secara singkat sejarah
senam ritmik. Sejarah singkat senam ritmik. Uraikan secara singkat sejarah senam ritmik masuk ke Indonesia. Jelas? Udah? Nomor 3 atau 4? 4 ya. Nah, jelaskan ya atau uraikan perbedaan renang ya. Ini satu soal aja, renang, gaya kupu-kupu dan gaya punggung. Oke, 4 aja anak ustazah. 4 soal saja. Udah? Ini dikumpul batasnya jam 3. Bisa? Ya. Jadi kalau dia 4 ya. Jadi kalau dia menyimak, dia pasti kirimkan dengan segera. Ya. Kalau dia ngirim besok, dan besok, nah itu nilainya udah beda ya, walaupun mungkin benar semua, nilainya sudah berbeda. Ya, anak ustazah ada yang mau ditanya? Ustazah nggak berpatok dengan buku yang ada di buku ini ya anak ustazah, untuk keempat gaya renang yang kita bahas di buku ini. Jadi nanti insya Allah ustazah juga akan buat ya pengertian-pengertian tentang keempat renang ini ya. Jadi mungkin dalam Word ya, jadi kita bisa lihat di situ perbedaannya ya. Ustazah juga akan buat insya Allah. Jadi kalau kita pakai buku ini, nah kenapa nggak Ustazah lanjutkan? Ya agak sungkan ya, karena dia materi renang. Tentu gambar yang ditampilkan juga bagaimana? Ya agak sungkan kita melihatnya ya anak ustazah, walaupun mungkin tuh gambarnya juga nggak jelas ya, maksudnya bukan gambar yang sebenarnya ya, bentuk orang, karena ya, jadi nanti kita bahas teorinya saja ya, kita buat dalam bentuk ini teori-teori ya, perbedaan itu untuk senang untuk renang ya. Ada yang mau ditanya? Karena kita sulit ini, daring seperti ini, tidak tatap muka ya, untuk belajar teori daripada renang ya. Kalau tugas yang semalam itu udah siap, dikumpulkan lagi kan? Yang tentang apa ini kak? Tentang perbedaan renang juga. Ya itu tugasnya nanti aja nyusul. Tetap ustazah minta kumpulkan, tapi tidak sekarang ya. Minggu depan, mulai Rabu depan aja. Nanti banyak kali yang masuk, ustazah nggak terkoreksi nanti. Jadi bertahap ya kak. Tetap, jadi anak ustazah yang belum mengerjakan, si ustazah kasih waktu mengerjakannya. Jadi mulai Rabu depan itu sudah minggu kedua ya anak ustazah ya, minggu kedua itu ya. Ya kita nggak terasa, nanti nggak lama ujian
praktek dan ujian tulis. Biasanya di bulan 3 itu. Ya, nah ini juga sambil saja berpikir ya untuk materi ujian praktek kita apa ya. Sepertinya nanti senam lantai itu ujian prakteknya. Jadi kita lihat mana yang mudah ya untuk dipraktekkan untuk ujian praktek menjelang PTS. Ya, ada yang mau ditanya? Jadi untuk tugas ini, tugas teori dari renang, jadi anak ustazah minggu depan saja itu. Jadi sekarang anak ustazah fokus menyelesaikan 4 soal yang ustazah suruh. Ya, waktunya inilah. Ya, batasnya jam 4 lah, jam 4 sore, asar ya, jam 4. Ya, harus selesai karena ini ustazah ambil nilai hariannya. Ya, paham ya? Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Nggak ada? Nggak ada. Jadi siap pembelajaran Zoom ini segera diselesaikan ya. Jadi bisa dikirimkan ya. Nggak ada. Jelas semua ya. Ini ada 31 yang mengikuti Zoom. Ini karena videonya nggak dibuka, Ustazah nggak nampak wajahnya. Ya, hanya namanya aja. Tapi nggak tahu lah Ustazah ini menyimak atau nggak. Mudah-mudahan menyimak ya. 32. Ya. Jadi anak Ustazah tanda ini yang ngikutin Zoom ya. Berarti selebihnya nggak ngikut Zoom. Mudah-mudahan mereka menyimak videonya jadi langsung mengirimkan ya tugasnya. Baik, nggak ada lagi yang mau ditanya? Aisyah Zahra? Ya, materi kita benar-benar sedikit sekali anak ustazah di semester ini. Jadi ustazah mungkin agak ngulur-ngulur ya. Kita masih di bulan 2 awal nih. Setelah renang ini ada pergaulan sehat, ada 2 bab lagi tapi sedikit sekali materinya, 2 bab. Tentang pergaulan sehat dan narkoba ya, narkoba. Ya, habis renang. Jadi minggu depan kita bahas masih tentang renang ya. Kita bahas, habis itu nanti tugasnya mulai minggu depan aja, jangan minggu ini, nanti banyak kali yang masuk ya. Nggak terkoreksi nanti. Ya. Baik, karena tidak ada lagi yang mau ditanya. Kita cukupkan sampai di sini. Alia Nadira. Nggak ada lagi mau ditanya? Jelas ya tugasnya ya. Fatima Zahra. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Anakallah ma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.